Shalom semua saudara dalam merayakan perayaan Natal 2022 ini. Sekali lagi saya sampaikan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Di orang dipenuhi Roh Kudus itu akan bernubuat. Dan dalam nyanyian daripada Sakaria. Sakaria ketika tidak percaya terjadi bisu dia saudara. Ya, kenapa banyak orang percaya, orang Kristen yang bisu, tidak berani bersaksi. Tidak ada Roh Kudus karena tidak percaya. Tetapi ketika dia obedient, ketika dia menurut, dia tidak memberi nama lain kepada putranya yang ditetapkan oleh sorga. Namanya adalah Yohanes. Artinya yang telah menerima anugerah. Dan firman Allah mencatat nyanyian pujian daripada Sakaria. Sakaria ini memberikan yaitu pujian yang berkata, Blessed be the Lord God of Israel. Blessed be, artinya diberkatilah. Saudaraku, semua orang mengerti konsep tentang diberkati Tuhan. Tetapi memberkati Tuhan seperti yang dilakukan hamba-hamba Tuhan, foreign, tidak asing bagi banyak orang. Tetapi firman Allah mengatakan perayaan Natal ini, mari kita memberkati Tuhan. Bagaimana cara memberkati Tuhan? Bukan cuma memuji Tuhan, tapi perhatikan orang-orang susah, orang-orang miskin, orang asing yang ada di sekitarmu. Dan ketika engkau menyalurkan berkat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan nama Bapakmu yang di sorga. Di dalam pujian daripada Sakaria, dia memberitahu yaitu purpose daripada Yohanes waktu dilahirkan. Setiap bapak harus mengajarkan yaitu tujuan hidup daripada putranya. Tidak semua orang bisa lakukan hanya as a father. Memberikan visi, memberikan purpose, dan memberikan yaitu vision kepada anaknya. Apa yang harus dia lakukan. Dan dia katakan dia adalah yaitu memberikan jalan bagi sang raja. Dan bukan cuma itu, dia ingatkan bahwa ini adalah janji kepada nenek moyangnya yaitu Abraham. Supaya kita bisa beribadah, supaya hidup dengan benar, dengan penuh kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Bukan cuma hari Minggu, bukan setahun sekali, tetapi setiap saat. Perayaan Natal saya dimulai yaitu ketika saya dilahirkan kembali, malam Natal tahun 79. Wow, sudah 43 tahun yang lalu saudara. Dan itu masih bergetar dalam dada saya. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupku diubahkan. Dan ketika Roh Kudus memenuhi saya, dari seseorang yang pemarah, ya, frustrasi dan penuh dengan kemarahan, saya diubah menjadi seorang yang penuh dengan sukacita. Sampai teman-teman manggil saya Mr. Happy, saudara ya. Saya diberi nama di Full Gospel, ada seorang teman beri nama saya Asher. Asher artinya happy, berbahagia. Saudara, orang tidak menghubungkan antara God dengan happiness. Tapi Alkitab mencatat bagaimana Maria penuh dengan sukacita. Elizabeth, Yohanes Pembaptis yang masih dalam kandungan melonjak kegirangan. Bahkan Sakaria berkata bahwa dia datang untuk melawat kita dari tempat yang maha tinggi. Dan putranya akan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tidak ada kebahagiaan dari seorang ayah daripada melihat putranya dipakai oleh Tuhan. This is my prayer. Bahwa semua saudara dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa, Roh Kudus memberikan sukacita, kebenaran, sukacita, damai secara Roh Kudus, and power, dinamis. Itu yang Tuhan janjikan. Dan hidupku berubah ketika Roh Kudus memenuhi hidup saya. Biarlah engkau penuh dengan Roh Kudus, penuh damai sejahtera, kebenaran, sukacita, dan kuasa. God bless you. Have a blessed Christmas. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Kesempatan yang luar biasa kita boleh bersama-sama pada saat ini untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang Kau pilih. Untuk saat ini kami boleh datang kepadamu. Oleh karenanya Tuhan, biarlah saat ini Engkau manunggal di dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami, menaungi setiap kami, bahkan menyegarkan setiap hati kami, pikiran kami, supaya semuanya boleh tertuju hanya kepadamu Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah kejayaan semuanya kami persembahkan hanya untuk Engkau. Kami melepaskan berkat buat kota di mana kami ada. Diberkati Bondowoso,
diberkati masyarakatnya, diberkati tanahnya, airnya, udaranya. Pemimpin-pemimpin kota ini diberkati menjadi pemimpin-pemimpin yang hormat, takut dan gentar akan Engkau. Berkati Indonesia Tuhan, kami percaya Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dilawat dan akan ada banyak jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan, menyembah, memuji Engkau Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami, senior pastor kami, gembala rayon kami, bahkan gembala sidang kami di tempat ini. Biar Tuhan mengurapi beliau-beliau Tuhan, dimanapun beliau berada melayani. Kami percaya tangan Tuhan meneguhkan, tangan Tuhan yang akan membawa mereka, untuk mereka boleh membawa banyak jiwa, dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan bila saat ini Tuhan, kami boleh merayakan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Kami boleh menikmati kesukaan demi kesukaan yang Tuhan sediakan. Karena kami tahu anggur baru itu melimpah, anggur baru itu diberikan bagi kami. Sehingga sukacita kami penuh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dedikasikan ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak dari kita tergolong orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lambaikan tanganmu, berikan kemuliaan yang paling meriah, berikan sorak-sorai, katakan haleluya buat Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau setia dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cintakan
Bersyukur, terima kasih Yesus. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Oh, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puja. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised, greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised.
Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan kita besar, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Sebab rahmat-Mu selalu baru. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari ke hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidup, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Katakan dari hari ke hari, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu tentang hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Sebab Dia yang layak ditinggikan, amin. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya bahwa janji Tuhan dikenapi dalam kehidupan kita. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda.
Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sukacita di dalam Tuhan, itulah kekuatan kita. Amin, haleluya. Biarlah saat ini kita mau ambil bagian yang terbaik. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami masih diizinkan Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami boleh memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Bahkan sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari urapi setiap hati kami, kuduskan setiap kami. Bila benih firman-Mu yang sebentar akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami, tertanam di dalam hati kami, bertumbuh bahkan boleh berbuah-buah untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Wajah-wajah yang bersuka cita. Saya percaya di luar boleh hujan, iya kan? Tetapi hati kita mau tetap bersuka cita. Datang ke hadirat Tuhan. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Amin. Saudara, tema yang diberikan oleh gembala senior kita di bulan ini yaitu Glorify the King through the Church, ya. Bagaimana mempermuliakan nama Tuhan melalui gereja. Dan hari ini saya akan berikan sebuah tema yaitu gereja yang bertumbuh dan berdampak, ya. Ini firman Tuhan yang saya akan bacakan hari ini. Ayat bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana untuk menjadi gereja yang bertumbuh dan berdampak. Jadi saudara, gereja artinya bukan hanya terbatas dari dinding gereja. Percayakah saudara bahwa setiap kita adalah gereja Tuhan? Amin. Saudara yang percaya bahwa kita gereja Tuhan, angkat tanganmu. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Jadi setiap pribadi kita adalah gereja Tuhan. Tuhan kehendaki setiap kita gerejanya bukan hanya biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan mau setiap pribadi kita mengalami apa yang dinamakan dengan pertumbuhan. Ya, bagaimana seorang hamba Tuhan pasti hatinya sangat sedih ketika dia melayani, mungkin bangkunya banyak yang kosong, ya. Itu hamba Tuhan ini merasa sedih loh saudara. Jangan dibilang hamba Tuhannya senang saja, tidak. Hamba Tuhan akan merasa sedih ketika dia melayani, ketika jam ibadah banyak kursi yang kosong. Dan saya yakin setiap kita juga pasti akan sedih dong. Kita rindu, kita beribadah, kita rindu bahwa gereja di mana kita beribadah, gereja di mana kita memuji Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita juga rindu gereja itu bertumbuh. Yang setuju katakan amin? Apalagi Tuhan, amin. Tuhan kita dia sebagai kepala gereja, pasti dia menginginkan gereja bertumbuh.
Gereja mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Gereja tidak mengalami stagnan. Hari Minggu setiap minggu ya gini-gini aja. Gak ada pertumbuhan. Pertumbuhan di sini bukan hanya berbicara kuantitas, bukan hanya berbicara jumlah, tetapi pertumbuhan ini di sini juga bagaimana kualitas setiap kehidupan kita, kualitas jemaat Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin bertumbuh di dalam kita mencintai Tuhan. Jadi enggak hanya kita datang ibadah, duduk, pulang, sama, tidak. Tapi harus mengalami pertumbuhan. Amin. Harus mengalami pertumbuhan. Ini yang Tuhan rindukan bagi setiap kita sebagai gereja Tuhan. Kita belajar ya, kita melihat seperti ayat yang kita sudah baca. Bagaimana kita melihat gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Berkembang secara luar biasa, berdampak bagi orang-orang di sekitar mereka. Kita lihat bagaimana rasul-rasul ya, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita tahu bahwa di dalam kisah rasul ini, di pasal kedua di ayat sebelumnya dikatakan bahwa bagaimana ketika Yesus terangkat ke surga dan dia menjanjikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, disitulah murid-murid Tuhan mengalami kepenuhan Roh Kudus yang luar biasa. Mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya apa saudara? Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, ya, saya bacakan di ayat yang kedua di kisah 2, saya tidak tulis. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka dilawat oleh Roh Kudus luar biasa. Apa yang terjadi? Murid-murid dipakai Tuhan luar biasa. Murid-murid dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Mereka menyampaikan firman, mereka menyampaikan kebenaran. Dan kita lihat bagaimana Petrus ketika dia menyampaikan firman Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dikatakan di situ sekali ibadah, sekali menyampaikan firman Tuhan, 3.000 jiwa bertobat. Wow, luar biasa. Dan kita rindu bila gereja kita, Rock Bondowoso ini menjadi gereja yang mau bertumbuh, mau menjadi gereja yang berdampak. Sehingga banyak jiwa di luar sana, mereka mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sekarang bagaimana supaya menjadi gereja yang bertumbuh, berdampak dan menjadi berkat serta memuliakan Sang Raja. Dari ayat yang ke-42 saya ambil. Yang pertama, mereka bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Ayat 42a. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, kita melihat murid-murid ini ketika mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, mereka dilawat luar biasa. Mereka ini bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka terus mau belajar firman Tuhan. Sebab mereka mengerti bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan itu pasti terjadi. Firman Tuhan iya dan amin. Oleh karena itu mereka excited, mereka semangat, mereka bergembira. Terus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bahkan Rasul Paulus katakan ya, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan dikatakan bukan diri kami yang kami sampaikan, tetapi Yesus yang kami sampaikan. Yesus adalah Tuhan, itu yang kami sampaikan.
Jadi kami ini hanya hamba. Kalau kita sebagai hamba Kristus, kita hamba Tuhan, yang harus kita lakukan, kita adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dimanapun kita berada, Tuhan mau. Yuk, kita menyampaikan firman Tuhan. Kita menyampaikan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Gereja lahir karena pemberitaan firman Tuhan. Jemaat pun kita saudara dan saya, kita bertumbuh juga karena firman Tuhan. Amin. Rohani kita bertumbuh karena firman. Oleh karena itu, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus di dalam Roma 10 ayat 17. Oleh karena itu, kalau kita mau punya iman yang kuat, punya iman yang kokoh, punya iman yang tidak tergoyahkan, ya, kita harus terus mendengar firman. Yang setuju katakan yes. Ya, untuk kita kuat ya di dalam pengajarannya harus terus dengar firman. Jangan dengarkan gosip, amin. Harus dengar firman. Sebab firman Tuhan itu yang berkuasa mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang berkuasa memperbaiki setiap kehidupan kita. Firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan itu memang bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Firman Tuhan ini saudara, untuk memperbaiki kelakuan. Kita tidak bisa memperbaiki kehidupan kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Hanya firman Tuhan yang mampu mengubah kehidupan kita. Dan dikatakan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi hanya firman Tuhan yang berkuasa. Itu sebabnya firman Tuhan ini sangat penting. Harus menempati tempat yang benar, tempat yang utama. Ya di dalam pelayanan gereja. Gereja mula-mula bertumbuh ya jemaatnya karena apa? Mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka mau terus belajar. Supaya mereka mengerti. Supaya mereka mengenal kebenaran itu dengan baik ya. Mengenal Kristus itu dengan benar. Bukan hanya sebatas dia sebagai sang penyembuh. Bukan hanya dia sebagai Jehovah Jireh. Tetapi dia Tuhan. Dia juru selamat. Dia yang membebaskan kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang mengangkat kita dari lumpur dosa kepada kehidupan yang kekal. Amin. Jadi saudara, biarlah kita memahami bahwa firman Tuhan ini sangat berkuasa. Gereja akan menjadi lemah ya kalau pengajaran juga lemah ya. Jemaat juga akan mudah terombang-ambing. Kalau di dalam pemberitaan firman Tuhan juga lemah di dalam gereja. Oleh karena itu sangat penting pengajaran firman Tuhan. Supaya kita tidak mudah disesatkan. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Kita melihat hari-hari ini banyak pengajaran yang menyesatkan. Banyak sekali pengajaran yang seringkali bahkan anak-anak Tuhan terseret olehnya. Oleh karena itu supaya kita tidak terseret, supaya kita punya iman yang kokoh, terus belajar firman Tuhan. Amin. Terus belajar firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Kita perlu terus belajar firman Tuhan. Sebab ketika kita belajar firman Tuhan, mungkin hari ini satu ayat yang kita baca, besok kita baca hal yang sama, ayat yang sama. Tuhan kasih pewahyuan yang berbeda. Amin. Sebab firman Tuhan itu hidup. Amin. Kalau kita baca komik, ya itu aja. Dengan cerita yang sama akhirnya hafal ya. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu hidup.
apa yang kita baca itu yang akan menghidupi setiap kehidupan kita. Kita baca firman, kita tahu kebenaran, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Amin. Jadi saudara, penting sekali kita terus belajar firman Tuhan. Rasul Paulus dan Barnabas, mereka menyampaikan firman Tuhan. Banyak orang datang, banyak orang berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya pengajaran firman Tuhan bagi jemaat. Bahkan Paulus terus mengingatkan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi Rasul Paulus mengingatkan Timotius, yuk bertekun di dalam membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar jemaat yang ada waktu itu. Kita sekali lagi, di akhir zaman banyak penyesatan. Saudara, kalau kita tidak kuat, kita akan mudah digoyahkan. Kita akan mudah terombang-ambing. Ya. Banyak orang yang berusaha memutarbalikkan firman. Kok kayaknya benar gitu ya. Padahal itu taktiknya iblis ya. Firman Tuhan itu caranya dengan diputar balik. Seakan-akan benar. Kalau kita tidak paham kebenaran, kalau kita tidak mengerti dengan benar, kita akan mudah terseret. Kita akan mudah terbawa arus. Karena itu setiap kita hamba-hamba Tuhan ya harus, ini menjadi peringatan bagi setiap kita ya. Kita harus benar-benar menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus ya. Tidak mudah. Karena ketika kita menyampaikan firman, tetapi ketika kita tidak melakukan sia-sia, ya, yang Tuhan mau kita tidak hanya menyampaikan firman, tapi kita juga hidup di dalam firman itu. Sehingga firman itu berkuasa. Itu saudara yang harus kita paham. Kita harus mengenal Dia dengan benar. Jadi ketika kita benar-benar mengalami pengenalan akan Tuhan dengan benar, kehidupan kita akan berubah. Rohani kita akan bertumbuh. Pribadi kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan saya percaya pertumbuhan rohani pribadi kita akan mempengaruhi keluarga. Pertumbuhan rohani dalam keluarga akan mempengaruhi gereja. Pertumbuhan rohani dalam gereja akan mempengaruhi sebuah kota. Dan pertumbuhan rohani sebuah kota akan mempengaruhi bangsa. Bangsa akan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yang kedua yaitu hidup di dalam persekutuan. Amin. Yang Tuhan mau kita hidup di dalam persekutuan. Seperti minggu lalu sudah dikatakan bahwa kita ini tubuh Kristus. Amin. Setiap kita gereja Tuhan, kita adalah tubuh Kristus. Dia sebagai kepala. Oleh karena itu Tuhan mau kita hidup di dalam persekutuan. Jadi saudara, jemaat bukan sekedar perkumpulan organisasi saja. Tetapi lebih daripada itu bahwa setiap kita harus menyadari kita ini tubuh Kristus. Kita ini bagian dari tubuh Kristus. Ada yang mungkin sebagai tangan, ada yang sebagai kaki, ada yang sebagai mata, ada yang sebagai telinga. Setiap kita punya tugas yang berbeda-beda. Dikatakan bahwa anggota tubuh Kristus itu terdiri banyak. Ya, bukan hanya satu anggota saja, tetapi banyak anggota. Ya, gereja yang bertumbuh dikenal melalui persekutuan jemaatnya yang saling mengasihi, yang saling memperhatikan. Jadi mengasihi bukan hanya dari perkataan kita, bukan hanya dari lidah kita, bukan hanya dari mulut kita keluar perkataan aku mengasihi, tetapi harus ada bukti nyata.
perbuatan yang nyata. Amin. Jadi harus ada perbuatan nyata. Kalau kita mengasihi, ya harus diwujud nyatakan. Bagaimana mengasihi itu? Amin. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan mau kita mengasihi bukan hanya melalui perkataan dan lidah, tetapi harus dengan perbuatan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada setiap kita. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Kita lihat contohnya. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan kepada murid-murid. Yesus ini loh sampai rela dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan. Inilah yang harus juga kita lakukan. Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Mengasihi yang real, mengasihi yang nyata. Kita lihat bagaimana pelayanan Yesus, ya. Dia tidak melihat, oh kamu orang berdosa, aku tidak mau melayani kamu. Tidak, justru Yesus banyak datang kepada orang yang berdosa. Bagaimana perempuan yang berdosa, Yesus datang. Kehadiran Yesus mengubahkan kehidupan kita. Kita harus saling menolong, kita harus saling menanggung beban, ya. Kalau ada di antara saudara kita, mungkin mereka yang mengalami masalah, kita yang tahu jangan tinggal diam, ya. Karena kita sebagai tubuh Kristus, kalau satu anggota sakit, semua ini akan merasakan sakit, iya kan? Contoh saja, misalkan jari saya sakit, apakah saya katakan, makanya jari kamu lihat-lihat tuh kalau jalan, kesandung, makanya kamu enggak punya mata, makanya jalan harus benar. Enggak seperti itu kan? Yang pasti mulut ini juga merasakan sakit, iya kan? Satu anggota tubuh sakit, semua merasakan sakit, semua merasakan menderita. Bukan berarti kalau kaki sakit, rasain lu sakit. Enggak ya, setiap kita merasakan sakit yang sama. Begitupun di dalam gereja, ya. Satu yang sakit, satu yang menderita. Kita semua ikut menderita. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ini saudara, kalau satu dihormati, semuanya bersuka cita, amin. Kalau satu jemaat diberkati, yang lain tidak boleh iri, harus bersuka cita, yes. Haleluya, dia diberkati, kita semua ikut diberkati, amin. Anggota tubuh kita kalau ada satu dihormati, misalkan nih jari dikasih cincin, apakah kita kamu gaya jari dikasih cincin? Enggak kan? Kita bersuka cita. Semua itu mendatangkan kebaikan. Amin. Oleh karena itu Tuhan mau kita harus selalu ramah sebagai gereja Tuhan. Penuh kasih mesra. Satu dengan yang lain saling membangun. Satu dengan yang lain saling menasehati. Satu dengan yang lain saling mengampuni. Itu yang Tuhan inginkan. Sebab kita satu tubuh di dalam Kristus. Yesus sebagai kepala, kita sebagai anggotanya. Yang ketiga, mau selalu berbagi, ya. Ini dalam Kisah 2 ayat 42b. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Gereja Tuhan yang bertumbuh, dia mau hidup selalu berbagi. Saudara berbicara berbagi tidak hanya melalui uang ya. Kalau minggu lalu sudah disampaikan bagaimana gereja yang ada di Makedonia di dalam keterbatasannya, di dalam ketidakmampuannya, tetapi mereka memberi dengan sukacita. Apa yang mereka bisa berikan, bahkan dikatakan mereka memberi melebihi apa yang menjadi kemampuan mereka. Jemaat Makedonia
yang sudah disampaikan itu juga menjadi berkat bagi kita. Tuhan mau setiap kita gereja Tuhan, kita mau selalu berbagi. Ya, kita mau selalu belajar memberi dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau nanti hari Rabu kita akan berbagi kasih ya dengan tetangga gereja, itu bukti bahwa kita juga mengasihi mereka, amin. Sekalipun mereka belum bertobat, kita rindu, kita berdoa. Suatu kali mereka akan berjumpa dengan Tuhan, suatu kali mereka akan menyembah Tuhan, suatu kali mereka akan dimenangkan untuk nama Tuhan, amin. Haleluya. Dikatakan dalam kita memberi, hendaklah kita masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Jadi memberi ini tidak hanya berupa uang. Mungkin kita tidak punya uang untuk memberi. Saudara bisa memberi dalam bentuk perhatian. Mungkin saudara ada waktu, saudara bisa memberi waktu saudara. Mungkin ada teman kita yang sakit, saudara bisa mendoakan mereka. Itu pemberian kita, saudara. Kalau ada teman kita yang putus asa, saudara datang menghibur mereka. Saudara memberikan penguatan bagi mereka. Supaya mereka yang lemah ini menjadi kuat. Mereka yang putus asa, mereka memiliki pengharapan kembali di dalam Kristus. Roma 12 ayat yang ke-8 dikatakan, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tuhan mau setiap kita punya hati yang murah hati ya, punya kemurahan hati. Amin. Saya percaya di sini adalah orang-orang yang murah hati, amin. Orang-orang yang suka berbagi, amin. Orang-orang yang suka memberi, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sebab kemurahan ini adalah buah roh, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi saudara, ini buah roh yang harus kita miliki. Kalau kita mau sempurna melakukan buah roh ya ini harus kita lakukan. Punya hati yang mau berbagi kepada saudara-saudara kita. Amin. Apapun bisa kita berikan ya. Saya tadi katakan bukan hanya uang, kalau kita nggak mampu di uang, kita bisa memberikan perhatian, amin. Apapun kita bisa lakukan. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mau berbagi, amin. Berbagi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan setiap kita. Yang terakhir, hidup di dalam doa. Berbicara doa, ya. Tuhan mau gereja yang bertumbuh, gereja yang berdampak adalah gereja yang mau hidup di dalam doa. Amin. Gereja yang mau hidup di dalam doa. Kita tahu bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya tanpa doa kita akan mengalami kematian rohani. Jadi doa ini sangat penting. Gereja yang meremehkan doa, lambat laun akan mati. Secara rohani ya. Hanya melalui doa gereja beroleh kuasa dan kekuatan menghadapi setiap tantangan yang ada. Dengan doa kita bisa menghadapi tantangan. Ada banyak tantangan. Oleh karena itu kita harus mau menjadi gereja yang selalu berdoa. Amin. Terkadang saudara, untuk hal doa ini kadang susah kan. Kadang diajak doa, yuk doa. Aduh Pak, aduh Bu, panggilanku bukan untuk berdoa. Wah, biar orang lain sajalah yang berdoa. Panggilanku bukan di situ. Saudara percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita orang percaya, panggilan kita harus berdoa. Amin. Berdoa. Saudara mungkin tidak bisa hadir doa di gereja, tapi di rumah kita masing-masing kita bisa berdoa. Amin. Kita bisa berdoa.
Jadi doa ini sangat penting. Gereja mula-mula bertumbuh begitu cepat karena mereka berdoa, terus berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Amin. Tuhan mau kita terus berdoa. Yesus sendiri dia memberikan teladan. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wow, Yesus saja berdoa. Apalagi kita, siapa kita? Kita gak punya kekuatan. Kita lemah. Seringkali kita tidak mampu. Saudara, kenapa kita harus berdoa? Sebab dikatakan bahwa Markus 14 ayat 13, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging kita ini loh seringkali lemah. Seringkali mudah terseret, seringkali mudah jatuh, seringkali mudah terperdaya. Kalau kita tidak bentengi hidup kita dengan doa, kita akan mudah jatuh. Dan kita akan mudah jadi sasarannya iblis, ya. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang mau terus berdoa di dalam Tuhan, amin. Kalau kita enggak berdoa, saudara, iblis ini loh kerjanya giat, lebih giat loh dari kita. Dikatakan bahwa iblis ini senantiasa berkeliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Oleh karena itu kita harus sadar, kita harus terus berjaga-jaga di dalam doa kita supaya kita tidak mudah jatuh. Daging kita lemah, roh kita memang penurut, roh maunya menurut apa yang menjadi kebenaran firman. Tetapi daging kita seringkali lemah, seringkali kita tidak mampu, seringkali kita, Tuhan aku ini maunya melakukan kebenaran. Tetapi kenapa yang kulakukan justru yang bukan kebenaran? Seringkali seperti itu kan saudara. Kita kan dalam hati mau melakukan firman. Tapi di satu sisi daging kita, udah wes doa, kok salah doa, tidur aja wes. Haleluya. Saudara, biarlah ini mengingatkan setiap kita. Yuk, kita mau gereja kita bertumbuh, gereja kita diberkati Tuhan menjadi berkat. Yuk kita mau giat berdoa di dalam Tuhan, amin. Ketika gereja mau bertekun dalam firman, hidup dalam persekutuan, mau selalu berbagi, hidup dalam doa, maka gereja akan bertumbuh luar biasa dan akan memberikan dampak. Yang pertama, saya cepat, banyak mujizat dan tanda ajaib yang dilakukan. Di dalam ayat 43 tadi dikatakan, mereka melihat banyak mujizat, banyak tanda ajaib yang dilakukan murid-murid Yesus. Itu yang pertama. Dan dikatakan yang kedua, orang percaya tetap bersatu. Amin. Itu dampaknya. Ketika kita melakukan firman Tuhan tadi, orang percaya tetap bersatu, tidak mudah tercerai-berai. Tidak mudah digoda iblis. Yang kedua, orang percaya tetap bersatu. Selanjutnya, memiliki kemurahan hati, mau terus bertekun, sehati, bergembira, melakukan semuanya itu. Dan tulus hati. Bahkan tidak hanya berhenti di situ. Mereka suka memuji Allah. Dan tidak hanya berhenti situ. Disukai banyak orang. Murid-murid disukai banyak orang. Dan kita rindu kehadiran kita. Kita juga disukai banyak orang. Amin. Jumlah mereka selalu bertambah. Dan ini yang menjadi kerinduan setiap kita. Bila kehadiran GBI Rock yang ada di kota Bondowoso. Semakin hari, semakin ditambah-tambahkan jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, biarlah hari ini apa yang menjadi firman Tuhan. Mari kita mau bertekun di dalam pengajaran firman, hidup di dalam persekutuan, mau selalu berbagi dan hidup di dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri, saudara.
Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tadi pagi saya sudah ke RT dan membagikan 25 kupon ya. Dan saya sudah bicara banyak dengan Pak RT, beliau adalah RT yang baru ya. Jadi beliau menyambut dengan senang untuk kita bisa ucapan syukur, saya bilang ya. Ini ucapan syukur kami sudah bisa renovasi. Saudara, perihal doa ya. Kita ini berdoa bukan karena ada sesuatu baru berdoa. Oh, lagi sakit baru berdoa. Lagi ada event baru berdoa. Lagi ada pergumulan baru berdoa. Tapi berdoa seperti yang Yesus lakukan. Atau Daniel juga. Bahwa seperti yang biasa dilakukannya. Ya, jadi doa ini adalah sudah tradisi hidup kita yang tidak akan pernah hilang. Ya, jadi saudara nanti ke depan sebelum acara untuk Natal, saudara, saya harap para usher semuanya sesuai dengan arahan juga nanti ke Pak Cai, ke teman-teman usher untuk datang jam 3 sore gitu ya, sebagai tuan rumah yang tentu menyiapkan segala sesuatunya. Nanti semuanya yang melayani ya, usher, pemuji, pemusik yang terlibat dalam pelayanan di tanggal 18 nanti semuanya diharapkan bisa berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ini ya. Haleluya, ini biasa kita lakukan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah mendengar firman-Mu bahwa gereja ini mau menjadi gereja yang bertumbuh dan berdampak Bapa. Dan kami mengambil poin dalam 4 bagian ini, kiranya apa yang menjadi poin-poin hari ini kami lakukan dengan setia, kami lakukan dengan baik, bahkan terus menerus dan berkesinambungan Tuhan. Kami tidak merasa bahwa kami hebat, tapi kami akan persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kami terus bertekun dalam pengajaran firman-Mu. Kami juga hidup dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus yang memperhatikan satu dengan yang lain. Dan juga Tuhan, kami selalu rindu mau berbagi dengan orang-orang sekeliling kami yang memerlukan. Demikian juga kami mau bertekun terus di dalam doa. Berkati setiap pekerja, berkati setiap pelayan Tuhan di tempat ini. Biar kami punya semangat terus untuk menyenangkan hati Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya dampak itu akan terjadi bukan hanya di tengah gereja ini, melainkan dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Ada berkat khusus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami Bapa, berkati umat-Mu. Biarlah pengurapan yang baru terus mengalir. Gereja ini Tuhan menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya percaya ini adalah anugerah di mana setiap kali kita melakukan ini, kita ada dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa kita ada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Satu meja, satu hidangan dengan Tuhan untuk menikmati berkat, yaitu kesembuhan, pemulihan, pembebasan atas setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai perjamuan ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh juga mendengar firman-Mu, apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kami terus dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh, dan juga kami tahan di dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi Tuhan, di tengah-tengah apa yang kami alami. Terima kasih Bapa, dan biarlah hari ini kami akan melakukan perjamuan, mengingatkan kembali akan perjanjian kekal antara kami dengan Engkau sebagai penebus kami, yang akan memelihara kami, yang akan juga menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan, sucikan kami yang melayani maupun jemaat-Mu yang mendengarkan secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, angkat roti di tangan kanan kita. Saya minta melebihi kepala. Kami menghargai dan menghormati karya Kristus di kayu salib. Kami bersyukur, dan ketika kami mengangkat roti ini 2000 tahun yang lalu, Engkau menderita bagi kami. Engkau disiksa, dianiaya. Engkau bahkan Tuhan melayani sedemikian rupa. Dan kami yakin Tuhan, Engkau lakukan buat kami semuanya. Sehingga hari ini pun kami dikuatkan.
dengan apa yang juga kami akan alami dan telah kami alami, yaitu penderitaan di dalam Kristus akan menguatkan kami terus. Kami akan terus hidup dalam sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam waktu Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan dia berkata, ini adalah roti perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Dengan penuh pengucapan syukur Tuhan, kami mengangkat cawan ini. Sungguh kami berterima kasih atas segala pengorbananmu, darahmu yang tercurah sudah mengampuni segala dosa kami. Bahkan Engkau tidak mengingat-ingat lagi akan pelanggaran kami. Engkau sudah membuang dosa dan pelanggaran kami ke dalam tubir laut yang paling dalam. Kami bersyukur kami juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan juga dengan darah itu kami disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan ketika kami mengangkat cawan ini juga Tuhan, kami mengingat akan perlindungan-Mu yang akan terus menyertai kami Bapa. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawanmu dan kita mengucap syukur. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kami. Mari berikan ucapan syukurmu yang terbaik. Katakan terima kasih, katakan aku bersyukur, katakan engkau luar biasa yang engkau terus memelihara, menuntun kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Berkati umatmu Tuhan dengan perjamuan ini Tuhan. Kuatkan kami kembali, sembuhkan yang sakit Tuhan. Biar kami hari ini menerima anugerah daripada Tuhan. Terpujilah namamu. Kami ucap syukur Bapa. Dan biarlah Tuhan kami akan terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Terpujilah namamu. Berkat Tuhan atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini di mana Tuhan Yesus berpesan lewat Ibu Gembala kita, yaitu kita harus menjadi gereja yang bertumbuh dan berdampak. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yaitu PDP Ibu Priscilla Lipi yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Haleluya. Saatnya kita untuk memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Kita bersama berdoa ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu yang telah Engkau beri terlebih dahulu buat setiap kami. Saatnya kami akan kembalikan dan menabur buat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kiranya tangan-tangan yang menembur Engkau kudus sucikan setiap taburan ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sembah Kau yang layak dipuja.
Terima kasih untuk KNG dan Pak Michael ya, yang sudah menyediakan tempat buat kita. Tepuk tangan dong buat mereka. Ini diberikan gratis loh saudara ya. Diberikan gratis untuk kita bisa beribadah di tempat ini dan luar biasa sambutannya. Baik, kita angkat bangkit berdiri untuk kita akhiri ibadah ini. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah engkau terus berjalan dalam firman-Nya, sebab firman itu akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Apapun yang menjadi penghalang, bahkan tembok yang besar yang susah rubuh, akan dihancurkan dan diruntuhkan oleh kekuatan firman itu sendiri. Dan percayalah, ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakangmu, dan engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang besar lagi, dari anugerah kepada anugerah yang besar lagi, dan kendaraanmu adalah kendaraan yang penuh dengan kemenangan. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.